Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Mungkin saat ini kita sedang memiliki beban yang sangat berat. Menurut ukuran kita sebagai manusia. Dan seakan-akan kita tidak mampu untuk menanggungnya. Mari saya mengajak kita bersama datang kepadanya. Kita akan tanggalkan semua beban dan masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan sanggup mengubah semua masalah, memenuhi jalan keluar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bersama pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Kita katakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Firman Tuhan Mazmur 34 ayat 4 sampai 5, demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak pernah lepas dari gadget atau dari HP, pasti pernah menemukan satu konten yang mengatakan mau tertawa takut dosa. Dan ini setiap kali saya buka HP pasti itu akan muncul. Mau tertawa, takut dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari Bu Tias ini pagi-pagi dia sudah kebingungan, sangat-sangat bingung. Dia masuk kamar depan, kemudian masuk di kamar tengah, balik lagi ke kamar mandi, kemudian ada di meja makan. Saya tanya, kenapa Ma? Saya punya kacamata di mana ini? Yuk, tadi di mana taruh? Tadi tak taruh di meja makan ini. Tapi sekarang tidak ada. Siapa yang ngambil? Hanya ada saya. Masa saya yang ngambil? Kemudian balik saya tanya. Saya lihat mukanya. Kemudian saya kembali lagi ke tempat yang saya duduk. Di mana, Mas? Sudah ketemu? Belum. Tidak tahu di mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata kacamata itu dipakai. Saya ingat konten ini. Mau tertawa takut dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mau tidak mau, hal seperti ini akan menghampiri kita. Mungkin sekarang kita tidak, masih oke. Semua masih fresh. Tidak pernah seperti itu. Tapi ingat, suatu hari nanti kita akan mengalami hal yang seperti itu. Tetapi kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa mengasihi kita, menyayangi kita, bahkan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syair lagu yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali melupakan akan kita. Dalam keadaan apapun kita, senantiasa Tuhan pelihara. Satu hal ini mengingatkan kepada saya, khususnya keluarga. Udah 1000 tahun anak saya bersama Tuhan. 1000 hari.
3 tahun dia sudah bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengalami yang seperti dialami oleh mamanya. Lupa. Karena usia masih sangat muda. Tetapi ini mengingatkan kepada kita semua. Bahkan saya ketika di rumah sakit di Taliwang, di rumah sakit kota, di rumah sakit provinsi, bahkan saya di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Banyak hamba Tuhan, aktivis gereja yang datang, mendoakan supaya apa? Supaya sembuh. Tapi ingat, Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kuasa. Dan Tuhan senantiasa mengasihi anak ini. Sehingga ia dipanggil oleh Tuhan. 1000 hari tidak terasa, 1000 hari. Saya yang merasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengingatkan kepada kita semua bahwa mukjizat Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kejadian yang sudah saya alami menyadarkan kami, keluarga, untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Kita sama-sama pujikan, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu tak berdaya, kuasa Tuhan
Sungguh kuasa Tuhan sangat tidak terbatas bagi kehidupan kita. Apa yang kelihatan mustahil, bahkan sangat mustahil bagi kehidupan kita, tapi semua itu mungkin bagi Tuhan, karena Dia yang punya kuasa. Ketika kita tak berdaya, kuasa Tuhan yang sempurna itu dinyatakan. Dan ketika kita percaya, mujizat Tuhan itu nyata. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunannya. Karena kadangkala dalam hidup kita kurang percaya bahwa Tuhan punya rencana indah. Ya Tuhan, kami mengaku di hadirat-Mu yang Maha Kuasa bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah kami menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami roh-Mu, Roh yang kudus, dan tuntunlah kami agar kami dapat membawa buah-buah kebenaran yang berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami bertekun di dalam firman-Mu yang kudus untuk menerangi, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami mampu menjalani hidup ini dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dan kami rindu Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Engkau mendapatkan kami. Dan Kau akan katakan, masuklah dan makanlah bersamaku. Itulah kerinduan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai anugerah untuk kita semua pada pagi ini. Yesaya 42 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya, kita bersama-sama akan bersukacita pagi ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan, kami berkumpul memuji-Mu. Kemudian kita lanjutkan dengan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Menyembah-Mu yang kudus,
Mungkin melalui mimbar ini saya ingin katakan satu hal, bahwa gereja kita ini masih memerlukan tim band. Bapak Ibu yang punya talenta untuk di musik, kami persilahkan untuk bergabung. Kita sangat-sangat kurang. Bahkan ini band junior, mungkin ada salah dan sebagainya, mungkin salah tut dan sebagainya. Mohon kiranya kita menyadari semua. Jika ada yang memiliki keinginan untuk melayani Tuhan melalui musik, silahkan bergabung. Saya tidak henti-hentinya menyemangati anak-anak kita ini. Bahkan latihan itu sampai 10:30, 8 hari. Ini sudah 4 kali latihan. Ya, kalau mungkin ada yang salah, mohon dimaklumi. Ya, terima kasih ya tim band junior. Kalau band senior sih, ya puji Tuhan, sudah jalan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti pujian tadi sudah kita bersama-sama pujikan untuk Tuhan. Sekali lagi kita akan memujikan satu pujian, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Bersama Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan membaca petunjuk hidup baru. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat Mas pada bulan Februari. Kita akan baca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3.
Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bersama baca ayat mas kita, mulai dari alamat ayatnya 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kita masih tetap berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Kita akan mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dan kita akan pujikan nanti pujian betapa ku bersyukur. Tapi mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Firman Tuhan yang mendasari akan persembahan kita pagi ini. Saya mengajak kita bersama, sembari persembahan diedarkan, kita pujikan betapa ku bersyukur. Bagiku
Silakan. Lose Eli akan memimpin kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, dan di dalam ibadah kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu cermat. Kiranya Tuhan yang akan menguduskan persembahan kami, Tuhan menolong supaya persembahan kami boleh sungguh-sungguh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun misi kami atau misi Tuhan yang sudah Tuhan amanatkan kepada kami untuk kami lakukan. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar sana. Bapa, kami saat ini juga bersyukur bagi setiap kami, keluarga GKT Ampenan. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi keluarga-keluarga yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya mendukung di dalam pelayanan yang ada di GKT Ampenan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami, Tuhan menolong supaya keluarga kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, ada keharmonisan di dalam keluarga. Kami boleh menempatkan diri kami dengan baik. Apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang sebagai pelajar atau mahasiswa. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu supaya mereka sungguh-sungguh bisa belajar dengan baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam studi mereka. Segala kebutuhan mereka kiranya Tuhan mencukupi melalui kami orang tua di dalam pekerjaan kami masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan saat ini bagi negara kami Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengalami bencana. Tuhan menolong supaya apapun yang terjadi, mereka yang terkena musibah bencana sungguh-sungguh tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Bahkan mereka yang sudah dalam pemulihan, tahap-tahap pemulihan, Tuhan juga menolong supaya tercukupi segala kebutuhan mereka dan mereka bisa dipulihkan secara total. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk GKT yang sedang membangun ataupun renovasi gedung gereja. Tuhan juga memberkati rencana-rencana mereka, supaya setiap rencana boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya rumah Tuhan yang ada di GKT Ampenan ini, kami juga berencana akan membangun. Tuhan menolong agar panitia pembangunan yang siang nanti akan mengadakan pertemuan perdana, Tuhan memberikan hikmat supaya segala perencanaan, pembicaraan yang ada boleh sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berserah. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama pada pagi ini akan diberkati melalui pujian dari Komisi Remaja. Silakan adik-adik dari remaja. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus setia dalam panggilan kita, selalu melayani dan menjalankan misi Allah. Tuhan akan menyertai apa yang kita kerjakan jika kita tetap setia. Kiranya pujian kami dapat menjadi berkat. Soli Deo Gloria.
Ya, demikian pujian yang dinyanyikan oleh adik-adik kita dari Komisi Remaja yang mengatakan kepada kita semua dan mengingatkan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau tadi kita lihat ada sekitar 20 anak-anak remaja. Ini yang dipanggil. Kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Sama dengan kita yang duduk. Kita semua dipanggil Tuhan untuk beribadah kepadanya. Tapi siapa yang dipilih? Tuhan yang punya kuasa. Waktu yang kita tunggu akan tiba. Saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Satu kata, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Silakan teman. Allah
karena firman-Mu yang akan menuntun kami untuk kami menjadi murid Kristus yang sejati. Berkati pemberitaan ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan renungkan dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat 33. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Kita membaca bergantian. Saya ayat yang ke-25, sidang jemaat ayat yang ke-26, kita baca sampai ayat yang ke-33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di negeri Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab Tuhan memanggil manusia menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, termasuk menjadi seorang murid yang terus kita galakkan. Karena memang seperti apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 4 ayat 10 berbunyi demikian. Layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi seorang murid Tuhan. Seorang murid itu berarti adalah seorang yang hidupnya seperti Kristus. Hidupnya adalah melayani Tuhan. Saya hari ini akan mencoba membawa kita untuk merenungkan bagaimana pemuridan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ketika Musa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, memimpin bangsa Israel. Teks yang baru kita baca adalah cerita bagaimana Musa memanggil 12 orang. Kalau boleh dikatakan 12 murid yang akan bertugas yaitu menyelidiki tanah Kanaan. Siapa saja yang tinggal di sana, berapa jumlahnya, bagaimana kekuatan militernya, kondisi kotanya bagaimana, apa saja hasil buminya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Bilangan 13 ayat 18 sampai 20,
Itu semuanya harus diselidiki. Mereka akan masuk ke negeri itu, tetapi mereka juga harus berperang melawan negeri itu. Ada bagian orang Israel, ada bagian Musa yang harus mempersiapkan, tetapi juga ada bagian Tuhan yang akan memberkati. Oleh karena itu Musa mengutus 12 pengintai itu untuk masuk ke negeri Kanaan. Dikatakan setelah 40 hari pengintaian dilakukan, mereka 12 orang ini kembali. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, kita lihat ayat 26, dikatakan, dan langsung datang kepada Musa. Kita perhatikan dalam bagian ini, ternyata 12 orang ini adalah seorang murid yang berkomitmen. Ketika 40 hari setelah mereka mengintai, mereka langsung menjumpai Musa. Mereka tidak pulang kangen-kangenan sama keluarganya atau istrinya, tetapi mereka langsung ketemu Musa. Ini menunjukkan bahwa 12 orang ini punya komitmen yang baik. Mereka langsung datang kepada Musa, lalu bercerita di situ, menceritakan bagaimana kondisi negeri itu. Ada bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Ada hasil bumi yang bukan hanya teori saja, tetapi mereka bawa, ini loh hasilnya. Hasil kami mengintai, ada hasil bumi, ada yang nyata. Laporan-laporan pengintai itu boleh dikatakan negeri itu berlimpah susunya, negeri itu berlimpah madunya, tetapi sisi negatifnya mereka harus menghadapi bangsa-bangsa, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang punya kekuatan. Dan yang menarik di sini adalah mereka itu sangat takut dengan orang enak. Orang enak ini adalah orang yang keturunannya itu tinggi-tinggi. Kalau kita perhatikan, coba klikkan orang enak. Slide selanjutnya. Nah, kalau di dunia hari ini mengenal yang namanya Yongming, itu tingginya 2,29 meter. Siapa orang enak ini? Orang enak ini adalah serumpun dengan Goliat. Ya, kita tahu cerita Goliat. Tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. Kalau kita lihat catatan Alkitab, berarti 3,2 meter. Oh, lebih tinggi daripada Yongming, ya kan? Lebih tinggi sekali. Jadi dikatakan mereka itu takut sama orang enak. Mereka itu tinggi-tinggi. Kami seperti belalang. Mungkin diselentik aja, mencelat kita. Terlempar kita. Jadi ada ketakutan di situ. Ada ketakutan. Dari apa yang diceritakan oleh 12 pengintai ini kita akan merenungkan. Seperti suatu ketika saya pernah tertarik dengan satu promosi. Ada ayam dibalut dengan tepung, 15.000 dapat 3. Oh, ternyata ayam yang dibalut dengan tepung ini tembakan daripada merek-merek yang terkenal itu. 15.000 dapat 3, siapa yang tidak mau beli? Pak Septia mau beli, 15.000 dapat 3. Kalau di sana 25.000 satu. Suatu ketika saya beli ayam itu. Kebetulan kita juga senang ayam ini. Peter segala. Kita beli 15.000 dapat 3 itu. Senang sekali. Kita bisa jadi satu-satu. Ternyata ketika sampai di rumah kita buka ayam yang dibalut dengan tepung itu. Ternyata yang besar itu adalah apanya? Tepungnya. Ya, ayamnya kecil gitu ya. Tepungnya ya saya makan tepung ini yang. Di sini kita bisa melihat ternyata di dalam dunia ini ada juga yang palsu. Kepalsuan-kepalsuan itu sering muncul, sering dibuat-buat. Sesuatu yang baik itu bisa dipalsukan. Oleh karena itu ada istilah asli tapi palsu. Aslinya palsu. Di dalam dunia ini banyak hal-hal seperti itu. Jangan heran di dalam gereja pun ada yang mungkin disebut dengan murid Tuhan yang palsu.
Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan murid Tuhan yang sejati. Supaya kita sadar, saya ingin menjadi seorang murid yang sejati, bukan murid yang palsu. Kelompok 10 pengintai adalah contoh murid Tuhan yang palsu. Kalau kita perhatikan, kelompok ini mempunyai persepsi negatif. Mereka menemukan hal-hal yang baik, tetapi yang baik itu ditutupi dengan hal-hal yang menurut mereka itu menakutkan, mengerikan. Di sana ada bangsa-bangsa yang kuat, di sana ada orang enak. Boleh dikatakan mereka adalah kelompok 10 pengintai ini adalah orang yang tidak beriman. Murid Tuhan yang tidak beriman. Mereka berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat. Itu pernyataan di dalam ayat 31. Kita tidak bisa maju berperang karena mereka itu lebih kuat. Dengan mudahnya 10 pengintai ini, murid ini melupakan apa? Apa yang sudah mereka alami. Bagaimana Tuhan menolong mereka dalam perjalanan menyeberangi laut Teberau. Bagaimana mereka tidak melihat bagaimana dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Bagaimana Tuhan menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka seolah-olah lupa itu semuanya. Mereka ketika diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan, ternyata mereka lupa akan kuasa Tuhan. Mereka tidak beriman kepada Tuhan. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Ini loh, murid Tuhan yang palsu. Bahkan yang menandakan mereka murid yang palsu itu, di dalam ayat yang ke-32, mereka malah menyampaikan kabar busuk. Kabar busuk itu supaya masyarakat yang tidak ikut mengintai itu mengalami ketakutan juga. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, mereka menyampaikan cerita-cerita bohong. Dalam bahasa kerennya ini adalah hoax. Cerita yang tidak benar. Mereka bumbu-bumbui supaya orang lain itu resah. Dan itu terjadi memang. Kalau kita perhatikan pasal 14, orang-orang Israel memberontak kepada Musa. Memberontak kepada Musa, kenapa engkau pimpin kami? Sampai di sini enak, kami di Mesir. Kami akan menghadapi musuh yang besar ini tadi. Bapak Ibu, murid yang palsu. Tandanya adalah suka menyampaikan kabar-kabar busuk. Kabar-kabar bohong. Kabar-kabar yang tidak jelas. Kabar-kabar yang itu masih berita-berita kabar burung. Itu disebarkan. Cerita-cerita inilah yang menggambarkan murid Tuhan yang palsu. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kehidupan sebagai murid Tuhan yang palsu? Mari kita lihat ayat 36 dan 37 pasal 14. Bapak Indra bisa bantu baca, karena duduk di belakang bisa dengar semuanya. Bilangan 14 ayat 36 sampai 37. Bilangan 14, 36, 37. Ada di sini, Pak. Iya. Murid yang palsu, yang tidak beriman, yang suka bergosip,
suka menyampaikan kabar-kabar hoax, ternyata kena tulah, dihukum oleh Tuhan. Inilah gambaran bahwa hidup ini kita harus meninggalkan menjadi seorang murid Tuhan yang palsu. Ingatlah satu kata-kata bijak. Kita harus memiliki iman yang melampaui realita yang sedang kita hadapi. Ini adalah kata-kata bijak. Ingatlah, kita harus memiliki iman yang melampaui realita yang sedang kita hadapi. Murid Tuhan yang palsu, ketika menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan, dia akan lari, dia akan mengkhianati Tuhan. Tetapi murid Tuhan yang benar, yang kita akan lihat di dalam kehidupan dua pengintai yang nanti kita akan renungkan, mereka akan tetap setia dan bersandar kepada Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok dua pengintai. Kalau kita perhatikan kelompok dua pengintai ini jelas disebutkan dua orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai itu memang benar. Kenyataannya memang di sana itu bangsa-bangsanya itu sudah kuat-kuat. Ada raksasa-raksasa, mereka itu setujui. Mereka disetujui oleh Kaleb dan Yosua, mereka setuju. Namun kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 sampai 9 pasal 14, Kaleb itu malah mengatakan bahwa kita akan maju. Kita akan maju perang. Karena apa? Allah kita itu lebih besar dari mereka. Itulah yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Boleh dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang yakin pertolongan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Kita akan melihat bagaimana Kaleb dan Yosua itu menenangkan orang-orang Israel yang mulai gelisah. Tidak, kita akan maju. Kita akan merebut negeri itu. Dan akhirnya Kaleb dan Yosua diberkati oleh Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh. Dari 12 pengintai itu yang boleh masuk ke negeri Kanaan. Dua orang ini, Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu, kita di sini kita bisa belajar. Ternyata seorang murid yang sejati itu begini. Seorang murid yang sejati itu bukan hanya mengenal siapa Tuhan, bukan hanya mengenal kuasa Tuhan, bukan hanya mengenal ajaran iman Kristen yang luar biasa itu, tetapi apa yang telah Tuhan berbuat. Tetapi seorang murid Tuhan yang sejati itu adalah harus mempercayakan dirinya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Itulah seorang murid yang sejati. Kalau kita ingin disebut seorang murid yang sejati, kita bukan hanya rajin berdoa, kita bukan hanya rajin melayani Tuhan, bahkan kita bukan hanya rajin membaca Alkitab, bukan hanya itu. Tetapi kita harus mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang-orang yang ke gereja hanya mencari mujizat, hanya mencari hal-hal yang luar biasa itu, tetapi dia tidak mau bersandar, berserah kepada Sang Pembuat mujizat yang sesungguhnya, yaitu Yesus itu tadi. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang murid yang sejati. Seperti Kaleb dan Yosua. Ada raksasa, tetapi dia berkata, ada Tuhan di atas semuanya. Saya yakin 2025 banyak sekali analisa-analisa, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang disebarkan.
mulai dari pemerintahan, uang mulai seret, penghematan di sana sini, itu membuat peredaran uang mungkin seret. Ada banyak mungkin kebijaksanaan yang mungkin akan mengejutkan kita semuanya. Bahkan mungkin ada banyak tafsiran-tafsiran, ramalan-ramalan bencana alam. Lalu kepada siapa kita bersandar? Seorang murid yang sejati, dia akan terus maju. Ada raksasa, ada kesulitan, saya bersama dengan Tuhan. Saya jalani apa yang menjadi bagian saya akan lakukan. Maka seorang murid yang sejati harus senantiasa terus diikat dalam satu persekutuan. Minggu ini kita akan melakukan persekutuan kelompok kecil. Coba diklikkan. Melalui kelompok kecil ada berkat setidaknya yang kita terima. Ada yang menjaga kita secara spiritual. Misalnya begini, kalau ada yang bersaksi rodok menceng-menceng gitu ya. Rodok menceng-menceng itu mulai aneh-aneh. Koordinatornya lapor ke saya. Pak Pendeta, itu kok kesaksiannya mulai menceng-menceng. Nah, itu yang namanya penjaga spiritual. Supaya kita tidak tersesat, lalu tidak tertolong gitu ya. Penjaga spiritual saling menguatkan, saling meneguhkan. Punya keluarga yang kedua. Kita di Lombok sendirian, tidak ada keluarga. Tapi gereja itulah keluarga kedua, komsel itulah keluarga kedua. Waktu kedukaan, waktu punya gawe, waktu ada problem. Ada orang yang membantu kita dalam pelayanan dan pekerjaan. Ada network hubungan yang semakin luas. Maka hadirlah dalam persekutuan kelompok kecil. Karena disitulah kita dibentuk menjadi seorang murid yang sejati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami sadar di mana diri kami, supaya di dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang sejati. Berkati pergumulan-pergumulan kami, sertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Setelah pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Suhartoyo, kita aminkan bersama. Saya undang kita semua berdiri. Doksologi. Dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Oh
Kita ambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.